Ya Kak, aman. Hati-hati. Oke, sebenarnya hari ini tuh ada materi coding, tapi kayaknya nggak dulu deh, supaya lebih mantep lagi ininya, basic dari QA-nya. Oke, kemarin kan kita udah belajar masalah SDLC-nya itu sendiri. SDL. Ya, betul. Ada SDLC, ada SDLC dan segala macam. Terus kita masuk ke daerah yang kita sudah melakukan testing. Nah, yang sering ditekankan itu biasanya kalau dari konsep SDLC itu yang diperkuat itu di test case. Sama nanti kalau environment ini bisa baik sambil jalan. Sama nanti ada di eksekusi sama closure aja. Tapi fokus kita hari ini kemungkinan ada di test case dulu. Jadi secara pengalaman nanti kita bisa eh, belajar bagaimana sih cara bikin test case yang sederhana. Kak, maaf suaranya hilang ya Kak? Ya, tadi tak pause sebentar, cari mouse. Oke, jadi saya coba perdalam lagi masalah test case ya Kak Adinda. Jadi di test case itu sebenarnya gampangannya test case itu seperti yang saya jelaskan kemarin, tapi hari ini coba saya perdalam lagi. Jadi test case itu sebenarnya dia ada rincian informasi tentang tahapan pengujian itu sendiri. Termasuk di dalamnya itu ada komponen yang diuji, terus bagaimana cara pengujinya, datanya seperti apa, hasilnya itu bagaimana. Nah, ini diharapkan dalam test case ini bisa ditulis serinci mungkin dengan format terstruktur agar mudah dibaca. Biasanya sih kalau dalam penulisan test case itu dari QA engineer itu dia tidak memasukkan atau menuliskan hal-hal yang ambigu. Jadi misalnya kadang cuman bilang klik login atau isi nama. Nah, ini kan ambigu nih. Nah, itu nanti di dalamnya kita harus menuliskan serinci mungkin. Harapannya agar mudah dibaca. Oke. Kemudian fungsi test case itu sendiri, test case itu bisa membantu kita untuk memverifikasi kesesuaian produk yang akan diuji. Produk ini seperti yang saya jelaskan kemarin ada sistem informasi, ada aplikasi, kemudian diuji dengan standar tertentu atau pedoman tertentu. Yang paling utama biasanya dengan requirement yang sudah dikumpulkan oleh dari di awal pembuatan aplikasi atau sistem informasi. Nah, fungsi lainnya itu ada validasi mengenai ekspektasi ini yang dimaksud itu expected result-nya. Jadi dengan aplikasi atau sistem ini, kira-kira apa sih yang diinginkan oleh user itu? Gitu. Termasuk minimal requirement-nya dia itu apa? Tentu kalau dengan adanya test case, biasanya itu dari tim developer itu hanya menerjemahkan yang intinya perlunya di requirement-nya itu apa, kemudian dia hanya menuangkan sesuai kebutuhan. Padahal kadang dibutuhkan ada kontrol yang perlu ditambahkan, ada logik-logik tertentu serta flow tertentu yang bisa membuat aplikasi atau sistem informasi itu lebih efisien. Nah, di dalamnya lebih baik lagi kalau test case itu sebenarnya dituliskan skenarionya. Jadi kira-kira, seperti yang saya jelaskan kemarin, kita itu
Sebenarnya ada prinsip gini sih, QA engineer itu harus bisa bukan menebak ya, tapi menjadi user itu sendiri dalam melakukan percobaan awal sebelum aplikasi atau sistem informasi itu dirilis ke user asli. Nah, skenario yang dimaksud seperti end user itu bagaimana caranya kita bisa bermindset atau berpikir kira-kira kalau saya jadi user itu apa sih yang akan saya lakukan. Tapi tentu saja bukan berarti kita langsung mengetahui semua aktivitas atau kepikiran dari user itu. Tentu kita terbatas ya. Nggak, tidak, kita memiliki keterbatasan. Jadi kadang-kadang kita sudah melakukan menuliskan skenario sedemikian rupa, ternyata masih ada aja step-step yang kurang. Itu sebenarnya wajar aja. Karena memang tidak semua hal harus dipahami oleh QA engineer. Tapi mendekati hal-hal yang kemungkinan dilakukan oleh user itu lebih baik. Nah, tentu saja pengalaman nanti jadi guru yang terbaik. Nanti teman-teman pasti akan punya sense itu sendiri sambil jalan. Nah, kemudian dengan adanya test case itu paling nggak ada error, defects, atau bugs itu bisa terdeteksi secara awal sebelum ditemukan oleh user. Nah, yang terakhir itu memudahkan QA engineer dalam membantu agar lebih terorganisir. Jadi QA itu melakukan testing tidak serta-merta tiba-tiba melakukan testing A, B, C, D, E tapi tidak terencana. Dengan adanya test case kita bisa tahu nih apa sih yang kurang kira-kira. Nah, test case itu juga diharapkan bisa dituliskan secara sederhana. Bukan berarti sedikit, tapi paling tidak mudah dipahami. Jadi maksud sederhana seperti Kak, maaf izin masuk, Kak. ya. Kalau test case itu bentuknya sendiri penulisannya kayak kemarin yang udah kakak jelasin itu ya, yang kemarin sempat kakak share. Tuh. Kayak gitu contohnya ya. Ya, jadi selain dua poin ini tadi, kemarin kan saya di akhir itu ada web source demo nih. Ini isinya seperti ini. Mm-mm. Nah, ini kita langsung aja. Jadi sebelum masuk ke code, mungkin kita lebih kuatkan di pikiran. Jadi kebetulan saya ada salah satu contoh sederhana nih. Misalnya tadi hari ini saya mau melakukan testing untuk Swag Labs ini tadi dengan dengan kasus untuk website Source Demo. Sebanyak mungkin fitur yang ada di website tersebut gitu. Kalau ini kan contohnya disuruh bikin 10, tapi ini terserah teman-teman. Nanti saya kasih contoh satu, nanti sisanya coba kita diskusi bersama kira-kira apa saja yang perlu dilakukan. Nah, normalnya umumnya biasanya test case itu ini tidak ada judulnya ya sebenarnya. Biasanya itu yang paling minimum pasti ada nama tes, siapa yang ngetes, kemudian apa aja yang dites, sama catatan akhir. Saya coba jelaskan satu-satu. Jadi nama tes yang dilakukan sekarang itu apa? Misal kita mau membatasi Swag Labs ini dalam hal proses login, maka kita menuliskan Swag Labs proses login. Atau ini nama terserah sih. Ini biasanya disepakati sama sama tim. Nah, katakanlah kita punya project yang namanya Swag Labs. Swag Labs itu fiturnya banyak banget. Ada registrasi, ada login, ada misalnya dia online shop, maka dia ada checkout dan segala macam. Tapi untuk tes yang pertama, kita tes dulu aja yang proses login misalnya. Oke, proses login kita tes melalui dokumen ini. Kemudian QA engineer siapa namanya? Katakanlah yang ngetes, kita sebut saja ya, misalnya Mawar Melati, satu orang namanya ini. Nah, kemudian ada template ini template ini macam-macam sebenarnya teman-teman, banyak banyak macamnya. Apalagi yang berbahasa Inggris itu ada yang lebih detail lagi dari ini. Saya coba contohkan yang sangat sederhana saja, yang mudah dipahami, yang umum dipakai untuk skala kecil dan menengah. Ini misalnya nomor test case-nya nomor berapa, kemudian deskripsinya seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana, data yang diuji itu apa, kemudian hasilnya itu seperti apa yang diharapkan. Ini kalau kemarin di contoh yang saya kasih itu ada expected result ini ya. Kalau steps tadi yang langkah-langkah. Kemudian hasilnya apa? Nah, ini ada pass, ada fail. Kemudian sebelum kita diskusi lagi lebih dalam,
yang perlu diingat oleh teman-teman sebagai QA engineer itu di akhir itu teman-teman harus mengisi yang namanya catatan akhir pengujian, atau bahasa lainnya itu sebenarnya dia tear down. Nah, kalau bahasa Inggrisnya sih tear down. Tear down itu sebenarnya bahasanya menangis ya. Cuman lebih kepada kira-kira pada saat akhir pengujian apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diperhatikan oleh seorang QA engineer supaya data yang ketika dilakukan tes selanjutnya itu bisa kembali ke data default sebelum dilakukan testing. Kalau saya bisa bahasakan, kita anggap saja dengan catatan akhir pengujian. Misalnya, karena ini proses login, katakanlah nanti berhasil ataupun gagal, katakanlah ini berhasil lah. Maka yang harus dilakukan di akhir pengujian adalah kita harus melakukan logout. Kenapa? Karena bisa jadi web ini itu diuji tidak hanya kita sendiri. Jadi yang melakukan pengujian di website ini itu banyak sekali QA engineer. Misalnya kalian punya satu tim itu ada 5 orang. Maka yang kalian lakukan misalnya dapat bagian proses login, yang lain nanti ada proses register misalnya. Setelah proses login ini selesai, maka jangan lupa untuk selalu logout dari web tersebut supaya proses register bisa dijalankan. Khawatirnya teman-teman QA yang selanjutnya melakukan testing, dia tidak paham dan tidak membaca test case ini. Seperti itu. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Oke, saya tadi kasih contoh misalnya nomor 1, kemudian test case-nya apa? Test case-nya adalah coba kita periksa respons apa yang akan muncul di website ketika username dan password itu dimasukkan. Maka langkahnya itu semakin detail semakin bagus sih sebenarnya. Misalnya, langkah-langkahnya apa sih kalau mau periksa respon? Pertama, kita nggak perlu langsung kalau tutorial tuh buka tab baru, kemudian ketik source demo, klik enter, nggak perlu. Anggap saja kita udah masuk di form login-nya. Karena kita aplikasi yang mau kita uji adalah ini, bukan step-step buka aplikasinya. Kecuali mungkin kalau kalian test case-nya yang awal itu proses instalasi, itu beda lagi. Oke, katakanlah seperti ini. Anggap kalian sudah membuka ini, kemudian kalian pengen tahu respon ketika username dan password itu dimasukkan. Berarti yang pertama adalah kira-kira nih, kalau user mau memasukkan, kalau kita ingin memeriksa apa yang dipikirkan user. Karena di sini ada username dan password, pasti user melakukan klik pada username. Kemudian ketikkan username itu sendiri. Kalau sudah, klik di password, kemudian mengetik password. Baru login. Langkah-langkah itu yang harus dituangkan di sini. Contoh. Sorry. Klik aja. Nah, kalau ada kotak-kotak, kalau nggak ada, nah itu nanti bisa kalian pertimbangkan. Misalnya, ini nggak ada kotaknya ya, jadi kayaknya nggak bisa, nggak mudah dipahami, bisa, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau seperti ini kan ada yang penting ada placeholder-nya kalau kita username. Jadi, klik pada username. Yang kedua, isi username. Kemudian yang ketiga, klik pada password, atau kalau mau lebih detail misalnya kotak password. Isi password. Kemudian klik tombol login. Login. Misalnya ini kita anggap aja sederhana. Maka kita sebelum melihat website itu, kita ingin tahu, klik pada username, kemudian isi, klik password, isi, kemudian login. Oke. Alangkah lebih baik kalau teman-teman punya yang namanya data uji. Jadi data uji itu kita bisa membantu, misalnya kita melakukan pengujian dengan user yang benar. Misalnya username-nya itu standar user, saya copy aja. Ini hasil harusnya kosong ya di awalnya. Oke. Username-nya standar user, passwordnya secret sauce. Hasilnya apa? Harus berhasil misalnya.
Oke, katakanlah diketik di sini. Katakan diketik ya, standar user. Kemudian passwordnya adalah secret sauce. Klik, jadi pertama tadi sudah klik di sini diisi, kemudian klik password secret sauce. Hasilnya apa? Hasilnya adalah login harus berhasil. Maka diklik yang langkah kelima. Klik tombol login. Klik tombol login. Nah, oh ternyata nggak bisa. Ini kenapa ya kira-kira? Tuh, kalau seperti ini bisa jadi kita salah ketik. Kalau misalnya kita melakukan ketik manual kayak tadi, boleh teman-teman melakukan copy paste. Bisa paste. Kemudian ini di paste lagi. Ini agar pengujian kita itu nggak semata-mata, wah ini gagal loh. Kayak begitu. Kita juga harus lihat kondisi dan situasinya. Nah, kemudian login. Klik. Oh, ternyata berhasil. Nah, artinya, hasil yang diharapkan apa? Login harus berhasil. Kalau sudah berhasil login seperti ini, berarti apa yang akan diisikan di hasil? Dia berhasil. Jadi kita tulis pas. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Berarti harus di copy paste ya Kak, nggak bisa diketik manual. Bisa sih sebenarnya. Misalnya saya contoh ya, mungkin tadi saya eh, typo. Coba saya ketik manualnya. Standar. Oh, ini dulu aja. Secret sauce ya. Oke, benar berarti ya. Standar user, kemudian secret sauce. Kemudian kita klik login. Berhasil. Mungkin tadi saya ada tipu. Gitu. Oke Kak, makasih. Ya. Nah, ini kalau sudah berhasil, oh, oke, test case pertama kita sudah berhasil nih. Gitu. Apakah proses login itu cuma berhenti di sini? Tidak. Oke lah. Berarti username-nya bisa bisa diambil. Sekarang kita logout dulu. Kira-kira kalau dari teman-teman karena tadi sudah paham, apa yang akan terjadi atau proses apa saja yang banyak terjadi ketika ada pada form login? Kalau saya bayangin sudah ada 5 atau 4 proses lah paling tidak. Coba dari teman-teman ada nggak ya ide? Kira-kira test case apa yang akan terjadi ketika di form login itu? Mungkin untuk penginputan password, kalau misalnya mau dibuat ada kriteria tertentu kayak harus 8 karakter kah? Atau harus mengandung satu huruf kapital? Atau harus mengandung simbol? Mungkin bisa atau enggak Kak? Atau mungkin setelah itu, setelah kita klik login, harusnya akan lanjut ke home, ke page selanjutnya gitu. Berhasil masuk ke page misal dashboard gitu lah ya. Iya, misalnya setelah diklik login, seharusnya akan langsung nge-link ke dashboardnya gitu, halaman selanjutnya. Oke, katakanlah tadi login sudah berhasil nih. Coba saya ketik lagi. Sorry. Oke, misalnya pertama kali langsung masuk produk nih. Padahal kita maunya masuk about misalnya. Nah, kita bisa masukkan di sini. Periksa respons ketika berhasil login. Satu, ketika berhasil login, maka tampil halaman about. About. Misalnya gini, satu. Itu masalah nggak? Nggak apa-apa. Satu juga nggak ada masalah. Data ujinya nggak ada, karena kita tidak memasukkan user password. Oke, misalnya kalau mau pakai data uji juga boleh. Misalnya user itu macam-macam. Ada yang admin, ada yang user. Itu juga bisa. Hasil yang diharapkan apa? Menampilkan, sorry, mungkin ini bisa ditambahkan begini.
supaya lebih detail langkah-langkahnya. Hasil yang akhir yang diharapkan apa? Menampilkan halaman about. Katakanlah ini requirement dari user nih, mintanya halaman about itu seperti itu. Oke, kita lakukan seperti yang tadi. Kita login, klik username, kemudian password, kemudian klik login. Oh, ini kok masuk ke halaman inventory. Harusnya dia masuk ke halaman about. Wah, ini nggak cocok nih. Misalnya kalau teman-teman nggak percaya, karena di sini tadi ada, mungkin datanya kurang nih. Karena ada yang lain-lain seperti ini, itu juga bisa. Misalnya mau coba ya pakai logout user misal. Secret sauce. Nggak bisa. Ada yang error. Oh, kalau ini pengujian lain aja nanti. Bisa seperti ini. Nyoba lagi user kedua, user ketiga dengan kategori yang sama, login. Oh, tetap ke produk semua. Oh, berarti ini memang setelah login dimasukkan ke produk, padahal pengennya ke about. Nah, maka di sini bisa ditulis fail. Kalau mau fail diperjelas lagi itu juga nggak ada masalah. Misalnya, sorry, hmm, mau saya kasih warna merah nih, katakanlah gitu. Ini nggak apa-apa. Supaya lebih highlight nih. Gagal nih, ini harusnya masuk about nih. Tapi dia masuknya malah ke eh inventory. Nah, karena gitu. Nah, ini bisa masuk lagi kayak sini. Gagal. Oke, kita lanjut lagi test case selanjutnya. Katakanlah kita masuk yang di halaman luar aja dulu. Contoh paling sederhana apa kira-kira? Mungkin tombol loginnya nggak bisa diklik, Kak. Ya, boleh. Berarti test case-nya adalah cek fungsi tombol login. Atau pada saat login itu biasanya ada icon eh, apa namanya? Oh, nggak ada dia. Ada icon seperti loading itu juga ada yang kayak begitu. Oke, katakanlah cek fungsi tombol login. Apa ya kira-kira? Eh, Mungkin saya lebih perjelas saja ya supaya lebih gampang. Misalnya yang terjadi ketika user ketika form login biasanya username-nya salah atau passwordnya salah gitu. Itu juga boleh dimasukkan, itu juga nggak ada masalah. Nah, sekaligus kita cek nih fungsi tombol loginnya bisa apa enggak. Nah, nanti kita detailkan dulu sebelum dilakukan tes. Jadi sebenarnya teman-teman menuliskan ini dulu, baru melakukan tes ya sebenarnya. Ini tadi saya coba langsung supaya bisa bisa demo. Nah, katakanlah begini. Saya mau cek fungsi tombol login, kemudian periksa respon ketika memasukkan username yang tidak sesuai. Nah, ini juga bisa di copy. Misalnya, kan nggak cuma username Kak, kira-kira. Kan bisa juga password. Boleh tuliskan di sini. Jadi teman-teman pakai pakai ini aja udah bisa sebenarnya. Pakai Word, pakai Google Doc ini oke banget sih tergantung dari reporting yang diinginkan aja. Katakanlah begini, periksa respon ketika memasukkan password yang tidak sesuai atau username tidak sesuai. Kalau cek fungsi tombol login tadi, kita langsung misalnya mau disamakan kayak atas ini juga boleh. Tapi yang ini tadi pengen tahu responnya berhasil login atau tidak. Kalau yang ini pengen tahu fungsi tombolnya bisa dipakai atau tidak. Tuh data ujinya misalnya sama, oke nggak masalah. Apa hasil yang diharapkan? Tombol berfungsi dan login berhasil misalnya. Jadi kita tes dulu. Nah, yang selanjutnya ada periksa respon ketika memasukkan username yang tidak sesuai. Oke, katakanlah kita pakai ini.
Sebenarnya langkah-langkahnya sama-sama aja sih ya teman-teman ya. Sebenarnya dua ini nggak ada bedanya. Hanya saja biasanya di beberapa bagian itu di sini tambah isi username dengan ABC @@@. Ada yang kayak begitu. Jadi dia langsung mendetailkan begini. Atau kalau teman-teman mau pakai dengan cara saya tadi, ini juga boleh. Ini juga dua seperti ini. Artinya ini bukan standar user, tapi ini mengisi dengan A, B, C, misalnya DE, 1, 2, 3, 4, 5, misalnya. Nih. Kemudian kalau passwordnya salah gimana? Contoh, uji apa aja, misalnya. Hasil yang diharapkan apa? Harusnya tampil pesan error username tidak sesuai. Terus yang di bawah apa? Sama, tampil pesan error, password tidak sesuai. Nah, kalau kebanyakan sistem atau aplikasi itu biasanya kalau teman-teman lihat, mereka itu mungkin itu salah satu metode security yang diinginkan ya. Jadi entah username-nya salah atau password-nya salah, mereka itu errornya hanya username atau password salah. Jadi dia tidak mendetailkan. Ini yang salah yang mana ya gitu. Nah, sedangkan di sistem ini misalnya kita pengen ya kalau username yang salah ya kita info aja kalau username salah. Kalau passwordnya salah ya kita info aja kalau passwordnya salah. Jadi user itu lebih terbantu nih. Oh, username saya udah benar. Oh, saya ada tipu. Kayak gitu. Nah, katakanlah pengujian selanjutnya itu periksa respon ketika username kosong. Nah, selanjutnya tinggal di copy misalnya ketika kan biasanya ada orang iseng deh misalnya, ah ini websitenya bisa dibobol nih. Coba kalau dikosongin gimana? Langkahnya apa? Ya kemungkinan klik tombol login. Langsung diklik misalnya. Sedangkan kalau passwordnya kosong, klik pada kotak username. Kemudian isi username. Yang ketiga, langsung klik tombol login. Oke, ini kita copy aja. Berarti ini kosong. Sedangkan ini ada isinya, ini kosong. Hasilnya apa yang diharapkan? Tampil pesan error, username tidak boleh kosong. Biasanya kan gitu. Kalau ini kebalikan. Password tidak boleh kosong. Ini contoh aja ya. Misal, oke, kita coba dulu yang test case nomor 3. Cek fungsi tombol login. Kita isi tombol berfungsi dan login berhasil. Oke, kita coba. Tadi sebenarnya kita sudah coba sih. Kalau udah nyoba dan kita yakin hasilnya pas. Tapi kalau memang mau diuji lagi, boleh. Silakan. Yang kedua, selanjutnya, periksa respon ketika memasukkan username yang tidak sesuai. Kita ABCDE 1, 2, 3, 4, 5, kita coba ABCDE 1, 2, 3, 4, 5, passwordnya benar, secret sauce. Oke, kita coba klik login. Nah, ini ada muncul nih. Set face username and password do not match any user in this service. Tuh. Ini kok errornya username dan password ya, misalnya gitu. Sebenarnya benar sih, dia sudah tampil error. Username tidak sesuai, tapi kenapa kok ada passwordnya? Misal kalau dalam standar yang diinginkan user itu tidak ingin pesan seperti ini, kita bisa menuliskan hasilnya dia sebagai fail. Itu boleh, tidak ada masalah. Atau yang penting
muncul pesan error aja lah kalau username-nya salah. Boleh kita isi pas. Nah, ini tergantung dari kesepakatan pada saat requirement. Fail atau pasnya. Misalnya, karena kita tadi tujuannya memang untuk memperjelas dan membantu user, kita anggap fail. Oke, sekarang uji apa aja 1, 2, 3. Oke, ini sudah. Kita coba respon yang password. Ini dimasukkan. Standar user. Uji apa aja 1, 2, 3. Saya login. Nah, artinya dia ada pesan yang sama. Coba supaya kita lebih paham. Uji apa aja 1, 2, 3. Oh, memang benar errornya sama. Nah, itu kembali lagi seperti yang saya jelaskan. Kalau memang dari awal pengennya dipisah, kita anggap fail. Tapi kalau yang penting dua ini muncul pesan error, boleh pas. Itu tidak ada masalah. Oke, terus contoh lagi. Kalau username kosong gimana? Apa yang harus dilakukan? Klik tombol login. Oke, nah saya langsung klik. Username is required. Oh iya, betul. Berarti sudah ada pesan error nih. Tampil pesan error username tidak boleh kosong. Cocok, bisa. Pas. Tuh. Terus sekarang kalau passwordnya kosong, kita isi username dengan standar user, kemudian passwordnya blank. Oh iya, sebenarnya tadi saya sambung sekalian di catatan akhir pengujian itu kenapa kita harus logout dari web setelah selesai pengujian. Itu fungsinya seperti ini. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah nyoba username kosong, username salah atau password salah, pesan errornya sama. Jadi kita nggak tahu ini beneran pesan error apa enggak. Maka salah satu catatan yang bisa dituliskan di sini adalah kira-kira untuk mengembalikan ke posisi awal itu apa yang harus dilakukan. Selain logout misalnya, atau refresh halaman login. Artinya kalau setelah melakukan pengujian nomor 6 misalnya, mau menguji nomor 7, apa yang harus dilakukan? Logout, kalau nggak logout berarti refresh halaman login. Coba kita refresh. Dia akan kembali ke kondisi semula. Nah, ini perlunya QA engineer itu harus tahu kapan dia kembali ke posisi default atau start sebelum pengujian. Oke, saya lanjut. Ini standar user. Passwordnya kosong. Klik pada username, isi, kemudian langsung klik login. Kita coba. Standard user. Kemudian passwordnya kosong, kita nggak klik apa-apa, tapi langsung login. Wah, error. Password is required. Oke, mantap ini websitenya. Berarti ini kita bisa bilang pas. Nah, seperti itu. Sebenarnya saya disclaimer lagi ya, seperti yang di depan. Artinya test case itu formatnya bergantung dari standar yang dipakai di masing-masing company. Entah perusahaan, entah startup, entah tim dalam pengerjaan proyek itu sendiri. Nah, kalau emang standarnya mau sesederhana ini, it's okay, tidak ada masalah. Kalaupun mau ada yang lebih kompleks, ada format yang lain. Yang penting itu sesuai dengan kebutuhan yang dipakai pada saat pengujian. Seperti itu. Ada yang mau nyobain kira-kira? Atau ada yang mau ditanyakan? Mau nambah test case untuk halaman login juga boleh, silakan. Kak Dinda, Kak Anis, Kak Geraldo, atau Kak Erianda juga boleh. Kalau aku sih paling kalau format test case itu ada gak sih yang bentuknya Excel, Kak? Ada. Bahkan mereka bikin yang seperti ini di Excel, ada. Ini cuman aku biar gampang aja sih tadi. Kalaupun pakai Excel boleh nggak? Boleh banget. Misalnya hasil pengujian itu nggak hanya eh, ada sebenarnya di tengah-tengah hasil yang diharapkan dengan hasil ini sebenarnya di tengah-tengahnya itu ada juga yang dia pakai namanya itu hasil sorry hasil yang sebenarnya kalau bahasa Indonesianya. Tapi ya kalau bahasa Inggrisnya itu biasanya actual result. Kalau kita pengennya login harus berhasil sih. Terus kenapa kok pas? Ya karena login berhasil. Misalnya gitu. Itu boleh. Terus menampilkan halaman about. Actual resultnya apa? Menampilkan halaman inventory. Tapi kan ini cuma tulisan Kak. Kalau pakai Excel misalnya nih,
kalian pengen hasil yang diharapkan itu kan misalnya karena kita tadi form login, isinya paling cuma gini-gini aja. Tapi kalau kalian misalnya berhasil login, kemudian di sana ada fungsi, misalnya ya, kita ada add to chart, kemudian buka chart, kemudian check out, maka di sini ada perhitungan-perhitungan, angka-angka. Wah, ini perlu rumus, Kak. Kita harus tahu nih angkanya benar apa enggak, gitu misalnya. Maka di actual result itu kita juga mau menampilkan rumus nih di sini. Pakai Excel boleh, boleh banget. Tinggal misalnya kalian ngerumus benar enggak kira-kira atau prosentasenya benar apa enggak yang dihasilkan. Itu boleh banget, bisa sih. Oke, berarti tergantung dari kebijakan masing-masing company ya, Kak? Betul. Biasanya sih yang paling mudah memang pakai Excel ya, supaya dia bisa diotak-atik kanan kiri atas bawah. Kalaupun ada perusahaan yang sesimpel ya saya cuman company profile aja lah yang di depan, itu pun nggak ada hitungan, itu cuman informasi. Pakai Word juga boleh, nggak apa-apa. Yang mudah aja sebenarnya. Oke, makasih, Kak. Oke, dari teman-teman yang lain, Kak Geraldo atau Kak Erianda, Dapat. Dapat. Dapat tes. kira-kira apa nih untuk form login? Sebenarnya form login ini banyak ya teman-teman, yang bisa dioprek. Di sini kalau teman-teman mau demo sendiri di sausdemo.com ini, di sini juga ada kalau mau login pakai standard user, passwordnya ini. Kalaupun logout user nanti ada errornya apa. Atau user yang bermasalah nanti apa. Ada sendiri error user, misalnya kita coba error user ya. Cabangin. Cabangin yang pleret ya. Oh, ini bisa masuk ternyata meskipun error user, katakanlah begitu. Itu boleh banget sih. Tinggal kalian coba-coba sendiri kalau mau pakai ini. Tapi kalau kalian punya sendiri yang lain, it's okay juga nggak ada masalah. Gue lahirannya anaknya Ariel. Oh, itu. Terus ada kawan kan Ada yang ingin ditanyakan? jadi nggak ngertos pleret ngono. Cukup kayaknya, Kak. Iya, Oke, kalau dirasa cukup, sorry ini kayaknya belum ada ini ya, info absensi. Jangan lupa kalian nanti hari ini untuk melakukan absen di link, mungkin sama sih kayak kemarin linknya. Kemudian nanti diisi. Nah, besok, dua hari terakhir Kamis dan Jumat itu, nanti dia ada, sebenarnya saya pengen ngasih sedikit live coding gitu, tapi cuman basic aja ya. Jadi kayak standarnya, kemudian mungkin simpan variabel, tampil variabel, cuman gitu-gitu aja. Yang jelas besok sebelum kita mulai masuk ke dunia codingnya, ada yang namanya itu, mungkin teman-teman bisa cari dulu bahannya, kemudian bisa diskusi besok. Itu ada yang namanya backlist atau severity list. Jadi setelah kalian melakukan pengujian itu, hmm, mana ya, Dev, mana ya? Kita sudah planning, kita sudah example-nya sudah punya, kita bikin test case, test data tadi sudah. Environment itu nanti harus melibatkan orang lain juga, tapi kalau kalian punya misalnya mau nyoba di Chrome, mau nyoba di eh, Firefox, boleh silakan ditambah. Kemudian eksekusi, requirement, ada yang namanya nanti itu ada test report. Test report itu nanti dia di dalamnya ada semacam namanya backlist sama severity list. Terus eh mungkin ini aja sih. Sama ini nanti priority list. Priority list. jadi mudik Kalau kapan mau mudik? contoh itu di sini. Nampak ya? Nanti Sabtu langsung nang Malang. Iya, soalnya katanya dari luar aku sih. Aslinya aku pengennya tambah Nah, ini ada backlist, ada severity list, ada priority. Iya, soalnya kan nanti aku ini bingung gimana. Nah, coba dari kasus yang yang simple ini,
Jadi kirim bude ki Coba ini bener saya sih, share ya dulu bude ya. tau kirim ke aku sih aku ngomong bude ini kayak bude uangnya. Sing di sini. Tina TikTok lu. Jangan menggantungkan kebahagiaan pada orang lain apa siapapun dulu. Iya tak? Tapi aku pas aku Kemudian LDR ya aku. taruh sini. Nanti teman ini tapi ke everyone ya. Aduh, Saya coba direct ke kalian satu-satu ya. Nah, di situ iki aku boleh kalian lihat-lihat, kalian coba-coba juga boleh. Saya kasih ngomong pas tadi loh. linknya di sini juga boleh. Silakan dicari. Besok sebelum memulai masuk ke coding, coba cari tentang ini, backlist sama severity list dan priority list. Karena hasil pengujian dari test case ini nanti muaranya dia akan jalan ke backlist sama severity atau severity list, kemudian dihasilkan yang namanya priority list. Karena di sini kita ada beberapa result yang failed. Tentu ini akan masuk ke dalam backlist atau severity list. Kemudian nanti kita prioritaskan dan bagaimana sih caranya menentukan prioritas agar tim developer itu bisa menyelesaikan atau memperbaiki hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi dan sistem itu sebelum di-launching oleh perusahaan kepada user. Nah, itu dari Kak siapa? Dari Kak Aca, dari Kak Satria sudah share link untuk absen. Jadi teman-teman silakan bisa absen. Itu snack-snack yang kayak Itu ada yang ditanyakan atau enggak, teman-teman? Kalau enggak, kita lanjut besok. Cukup? rumput tadi. Enggak mau. Cukup ya? Ya tuh emang mau tambah. Iya Kak, cukup Kak. Lagi ngisi aksen. Oke. Makasih Kak. Oke, kalau gitu terima kasih ya atas partisipasinya malam ini Kak Adinda, Kak Anis Kirana, Kak Erianda Sofia, sama Kak Geraldo tadi juga sempat hadir. Besok jangan lupa untuk join lagi di jam 8 seperti biasa. Kita bahas yang tiga ini. Kemudian kita akan masuk sedikit ke code. Kalau teman-teman ada yang belum bisa code, nanti coba saya kenalkan. Tapi kalau sudah bisa, nggak masalah, tinggal diikutin saja. Begitu. Terima kasih atas Oke. perhatiannya malam ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Thank you. Selamat malam. Selamat malam Kak Akbar. Terima Terima kasih. kasih. Yo, tuh aja tuh.